Hai, apa kabar sahabat Pilopi? Nah sebelumnya nih kita mau jelasin dulu nih, Pilopi itu artinya People of Speech. Selamat datang pada acara podcast Head Speech with Pilopi kali ini dengan saya Fadila Fajar sebagai pembawa acara di sini. Dan pastinya saya ini nggak sendiri, saya tuh bawa 3 rekan saya sebagai teman sharing kali ini. Hai, gue Alfa, kalian bisa panggil gue Alfa Saki. Aku Kiska. Aku Tias. Oke, pada acara podcast kali ini kami akan membahas mengenai head speech. Pasti nih Sapi udah nggak asing lagi sama kata head speech. Nah tenang, 100% acara podcast kita kali ini nggak akan boring guys. Jadi di sini kita santai aja sambil mengobrol. Head speech merupakan ujaran kebencian yang pada zaman sekarang ini bisa ditemukan di mana saja dan paling sering kita temukan di sosial media. Dan bisa dibilang itu dia tuh menyakiti tanpa menyentuh. Apa benar? Tuh Sapi, yang menyakiti itu bukan cuma doi aja nih. Dengan teknologi yang canggih ini bisa menyakiti siapa saja. Nah Sapi, sekarang ini kita akan ngobrol-ngobrol nih, mengupas tentang head speech bersama teman sharing kita. Halo Hawa, Katia, Kaiska. Hai. Nah kalian tuh pernah nggak sih ngalamin head speech sebelumnya? Kalau aku alhamdulillahnya gak pernah sih. Gimana kalau Kak Tias sama kamu? Sama guys, aku juga belum pernah. Kalau kamu gimana tuh? Kalau gue tuh pernah kayaknya waktu SMP kan gue tuh kayak kecil gitu kan badan gue. Jadi gue kayak dibilang pendek lu, kayak gitulah pokoknya guys. Itu kayak sakit banget anjir. Gak boleh ya? Itu gak boleh ya Guys. Makanya itu gak boleh banget dilakuin oleh sapi. Nah, wah agak menegangkan ya pembahasan kita kali ini. Tapi gue yakin sih Sapi itu orangnya baik-baik, jadi kemungkinan kecil nih buat ngelakuin head speech. Iya, pada baik-baik sapi. Betul. Kita percaya sapi itu baik. Kalau berbicara soal head speech dari yang paling awal nih, gue rasa sih zaman sekarang ini banyak banget kasus-kasus tentang head speech. Nah, head speech sendiri itu apa sih? Dan bentuk-bentuknya itu apa aja? Oke, jadi kalau misalnya definisi head speech sendiri itu tuh bisa berupa tulisan atau ucapan yang dilontarkan seorang di muka umum. Jadi itu tujuannya kayak menyebar atau menyulut kebencian terhadap individu atau kelompok lain yang berbeda, ras, agama, gender, dan juga etnis. Nah, kalau misalnya bentuk-bentuk head speech sebenarnya ada banyak, kalian bisa cerita sendiri. Cuma yang paling banyak di Indonesia itu kayak pencemaran nama baik, terus menyebarkan berita bohong atau hoax, dan juga memprovokasi. Nah, dengar jawaban dari Giska ini semoga ya kita tuh gak termasuk dari bagian ini. Ya walaupun terkadang mungkin salah satu dari kita sih nggak sengaja ngerosting orang. Gak boleh ya sih. Oke, ngomong-ngomong tentang head speech, gue tuh pernah dengar ya, jadi kalau head speech itu juga termasuk cyberbullying karena biasanya dilakukan melalui perantara teknologi seperti media sosial salah satunya. Nah, mari kita kupas bareng-bareng di Pilopi. Oke, langsung aja. Bisa boleh dijelaskan nggak sih sebenarnya ada berapa bentuk cyberbullying itu? Oke, nah yang pertama itu ada harassment. Pasti nggak asing kan dengar istilah ini. Harassment sendiri itu artinya merupakan suatu tindakan yang menggambarkan bagaimana orang terus-menerus mengejar dan mengancam orang lain secara online dengan maksud untuk menakut-nakuti atau bahkan mempermalukan korban. Lalu juga yang kedua ada flaming, yang artinya pengiriman pesan yang mengandung kata-kata bersifat permusuhan, kasar, atau bahkan penghinaan yang dipenuhi oleh amarah. Lalu ada lagi juga denigration, yang merupakan tindakan mengumbar rumor melalui internet yang dilakukan oleh pelaku dengan tujuan untuk merusak reputasi dan nama baik korban. Itu bisa, denigration itu bisa diartikan juga sebagai pencemaran nama baik teman-teman. Nah, dan yang terakhir ini ada cyberstalking, salah satu bentuk pelecehan, mengganggu dan mengintimidasi korban secara intens, dan lebih parahnya lagi dapat mempengaruhi kondisi emosi korban seperti kecemasan, ketidakberdayaan yang menyebabkan trauma maupun stres berkepanjangan nih. Nah, kayaknya segitu beberapa cyberbullying yang menurut gue berkaitan dengan head speech. Nah, lalu apa yang harus kita lakuin nih jika cyberbullying itu terjadi pada kita? Salah satunya kan awal tadi juga terjadi, pernah mengalami. Oke, nah yang pertama abaikan pesan ataupun komentar negatif yang abaikan pesan ataupun komentar negatif dan jangan sampai
mengekskalasi gitu, bukan malah membaik tapi malah justru memperkeruh situasi ya. Lalu keep mindset kalau apa yang dikatakan oleh orang lain itu hanya opini dan bukan kenyataan gitu. Jadi beramat ya. Iya betul. Nah, ada lagi juga. Nah, kalau misalkan itu udah mengganggu banget sampai bikin gak nyaman, kita bisa banget manfaatkan fitur block and report nih teman-teman di sosial media teman-teman, oke? Blok aja belum. Betul. Nah, kalau itu bukan hanya sekedar mengganggu dan bahkan harus sampai membahayakan kita harus banget minta tolong kepada orang-orang terdekat kita, terutama orang yang kita percaya nih, Pilopi. Nah, tapi nih setelah bahas soal cyberbullying, biar para pelaku dapat ganjarannya atau dapat hukumannya, kira-kira ada nggak sih dampaknya buat bagi si pelaku? Kalau misalkan dampak bagi pelaku itu pastinya ada ya, Sapi ya. Jadi makanya kita di sini jangan sampailah kayak roasting orang, karena di sini tuh ganjarannya tuh berat banget loh. Tertulis di pasal 28 ayat 2 UU ITE. Nah, ini tuh berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antara individu atau kelompok, masyarakat ras tertentu berdasarkan suku, agama, dan antar golongan, itu besar banget sih, kayak ini banget loh. Aduh ya Allah, Berat banget ya, berat itu. banget ya. Makanya itu nggak boleh. Belum lagi itu ada dendanya loh buat para pelaku hate speech. Betul. Dendanya itu banyak banget, 1 miliar rupiah, coba bayangin. Makanya kita di sini jangan sampailah menyebarkan kebencian, kita love speech aja. Tuh, buat yang masih melakukan ujaran kebencian, entah itu secara langsung maupun tidak langsung melalui sosial media, ngeri juga kalau misalnya kita kena dampaknya karena bisa dipenjara dan terkena denda seperti Kawa bilang tuh 1 miliar. Iya, coba uang banyak banget itu. Mending jalan-jalan ya. Iya, mendingan jalan-jalan, shopping. Dan bayar denda ke negara. Tapi ini juga sebagai pengingat kita ya, buat yang mungkin keceplosan kalau ngeliat roasting orang lain itu jangan gitu. Makanya kita harus jaga ucapan kita nggak Iya, sih? jadi jaga ucapan aja. Ucapan yang baik-baik aja lah karena tidak merugikan sama sekali. Betul. Oh, jangan aja deh. Buat Giska sendiri nih, masih ada nggak sih cara mengatasi hate speech dari sosial media nih? Ya tadi kayak yang Tias bilang ya, kita kan sekarang udah ada digital, terus aplikasi juga udah banyak fitur-fitur kayak yang berguna, kita blok aja atau nggak kita report gitu. Dan kita juga bisa melaporkan ya teman-teman. Iya, kalau pihak berwajib bisa ya. Nah, buat yang kena hate speech nih, kita bisa aja loh saling support ya. Betul. Itu kita harus saling Saling support. dukung. Kita sebagai temennya yang kena hate speech, kita bisa support mereka, Betul. temenin mereka gitu. Kayak Nah. jangan diri sendiriin gitu. Tuh. Sip. Nah, cara yang Giska lakuin ini bisa kita lakuin ya buat mengatasi hate speech ini, terutama di sosial media yang paling banyak. Wah, nggak kerasa ya, kita udah di penghujung acara nih. Asik banget ya obrolan kita hari ini. Nah, terima kasih juga untuk para teman sharing kita kali ini. Ada Kak Giska, Kawa, dan Kak Tias. Ya, sama-sama Kak Jar. Di sini kita jadi saling sharing Iya, ya. betul. Semoga ini bermanfaat ya buat Saling tahu kita. satu sama lain. Nah, jadi untuk kesimpulannya aja, untuk kita sebagai pengguna sosial media yang berbijak, why do you need to be careful of your words? Karena tidak semua orang bisa menerima apa yang kita ucapkan, walaupun kata itu menurut kita itu tidak menyakitkan. Lalu ucapan tersebut itu tidak bisa ditarik kembali dan perkataan itu bisa mencerminkan siapa diri kita sebenarnya. Then, how to speak carefully? Yaitu pertama, pahami keadaan lawan bicara kita. Betul. Susun kata-kata terlebih dahulu sebelum melontarkan ucapan atau komentar. Nah, jadi kita sudah kelar pada acara kali ini. Terima kasih juga untuk Sapi yang sudah bersedia menonton dan mendengarkan podcast kami kali ini. Saya Fadila Fajar,
pamit, sampai bertemu kembali di Lopi. Dadah.